Memang benar-benar akan dihabisi nih Hamas ini. Bukan rakyat Gaza loh saudara ya, tapi Hamas. Tapi kalau rakyat Gaza melindungi gimana? Ya sekalian dihabisin lah gimana nih? Ini kan perang. Gimana sih Anda? Ya sekalian perang dihabisin saudara. Itu yang terjadi. Ya itulah hukum perang ya begitu. Apakah Israel melanggar hukum perang? Sampai hari ini enggak saudara ya. Sampai hari ini Israel belum melanggar hukum perang. Justru kalau terjadi nanti ya sudah selesai, maka pemimpin-pemimpin Hamas ini akan diadili di Den Haag, saudara. Akan diadili, saudara ya. Mengapa? Karena penjahat perang melakukan penculikan dan pembunuhan rakyat sipil di masa damai, di masa tenang, saudara. Melakukan pembunuhan dan penculikan di masa damai akan dihakimi, saudara. Akan disidang nanti itu, ditangkapin satu-satu itu ya. Si Khaled Masyal, Haniyah, Baim Nasir, siapa lagi itu kemarin ya? Ada satu lagi. Oh, sudah mati ya. Satu sudah mati, yang terkenal itu sudah mati. Sorry. Kemarin siapa itu? Mati, saudara ya. Yang satu itu ya. Tangkepin nanti, saudara ya. Termasuk Hizbullah segala macam bisa ditangkap ya. Karena menginisiasi perang. Nah, luar biasa hari ini kita terus ya update melawan hoax. Saudara, walaupun YouTube saya yang Joseph Paulusang di strike, Anda terus viralkan ya, potong-potong alap-alap YouTube. Saya di strike, jangan khawatir saudara ya, mereka tidak akan strike Anda. Yang di strike saya itu kemarin ya, begitu ada ya kata-kata yang itu Anda di ini aja, di apa namanya disensor ya saudara ya. Kalau makanya nanti kita kurangi kata-kata yang tidak baik supaya ini si juragan Alexis ini ya, karena biasa di Alexis ya jadi. Ini kita kurangi ya saudara, sebab itu juga membuat semua YouTube saya tidak bisa dimonetasi saudara ya, semua YouTube saya tidak bisa dimonetasi, apa namanya distract juga, ya memang karena sebenarnya bukan karena kata-kata itulah, semua juga saya lihat yang lebih serem-serem juga banyak, cuma intinya karena kita memberitakan kebenaran, kita ngelawan media yang Indonesia bilang apa, kitanya bisa beda sendiri ya, karena apa yang kita beritakan di sini ya selalu update ya saudara ya. Contohnya kemarin ya, apa namanya, ini kita ganti dulu yang kemarin ya. Semua ya saudara ya, video-video live ya, live-nya kita nih kemarin ya. Mana sih? Oh belum ganti, bentar ya. Lama ya. Sekarang lama kalau ganti. Karena YouTube yang baru ini update-nya jadi lama ya, saudara ya. Menyebalkan sekali, saya nggak sabar ya kalau begini. Ini ya, saudara ya. Caranya gimana sih? YouTube yang baru ini nggak enak banget, saudara ya. Nggak asik banget ini YouTube yang baru nih. Lihat ini ya. Itu ya interogasi tawaran IDF, nggak ada saudara di media Indonesia saudara ya, cuman ada di sini doang saudara ya, interogasi tawaran ini harusnya Anda kalau Anda bisa ini ya, apa namanya, bisa viralkan ya, bantu viralkan interogasi tawaran IDF ya. Kalau di Hagios Eropa ini karena kita cuman 28.000 sekarang ya, kemarin 27, kita naik 500 subscriber, cuma 28.000, jadi kurang kencang saudara ya. Kalau di Joseph Paulusang itu kita live-nya saja bisa 3.000 saudara ya, live-nya saja, live viewernya. Tapi besok malam kita ada kedatangan tamu ya, orang Yahudi ya, dia kuliah Israel Studies juga bareng sama saya ya, tapi nggak selalu bareng ya. Saya lupa dia jurusannya apa, tapi dia Israel Studies tapi ada jurusannya, kita kan ada jurusan masing-masing ya. Nah dia nanti, dia ketemu saya cuma di 3 kelas ya, kelasnya Kabbalah, kelasnya Crusaders, sama kelasnya Kabbalah, Crusaders, sama saya lupa satu kelas ya, Profesor itu Rabbi Fiederman itu ya, itu saya lupa nama kelasnya, judulnya lupa. Kita belajar tentang ancient religion ya, Mesopotamia, agama-agama di Mesopotamia saudara ya.
Nah, kita belajar itu. Jadi kita ketemu 3 kelas itu, saudara ya, dengan si Ruben ini. Orangnya dia pernah tinggal di Singapura dan ya pernah masuk Jakarta, saudara ya. Nah, kalau dugaan saya itu, cuma nanti jangan ditanyakan, dugaan saya dia Mossad, saudara ya. Eh, ya soalnya kalau dia kerja teknik, kerja apa saudara dia? Mossad, nggak ada lain, saudara. Dia bisa keliling dunia, masuk Indonesia, masuk Singapura, masuk ke Malaysia, kemana-mana. Kalau dia masih Mossad ini saya. Kemudian saya kira dulu dia rabai Yahudi ya saudara ya, karena selalu pakai tali terus pakai apa dulu ya. Oh ternyata saya tanya kemana waktu saya telepon, besok malam beliau bersedia masuk dengan kita ya, yang jam 4 sore waktu kita ya, jadi jam 5 sorenya sana ya, jam 5 sorenya Israel. Nah, jam 5 sorenya Israel, jam 9 waktu Jakarta ya saudara ya, besok ya, jaga tanggal mainnya, kita akan diskusi dengan Ruben ya, namanya Ruben. Nah, luar biasa sekali, saudara. Hari ini saya mendapat kabar, ya, Hizbullah, Hamas, dan Islamic Jihad panik, saudara ya. Dan mereka kemudian meeting. Tadinya kan mereka jalan sendiri-sendiri perang, duar gitu kan. Nah, sekarang mereka meeting panik, saudara. Dan terjadi mereka sekarang lagi tidak karu-karuan, saudara ya. Karena semua serangannya itu nggak ada yang mempan. Mereka berpikir setelah mereka bikin propaganda yang begitu rupa itu, dunia Islam akan mendukung mereka. Tapi tidak ada satupun negara Islam yang mengirim pasukannya, saudara ya. Ya habis. Sekarang aja yang mati di orang-orang Hamas saja, yang mati sudah 5.000, saudara. Hari ini yang mati orang Hamas itu ya, sudah 5.000, saudara. Ya, korban yang luka-luka itu bisa 15 sampai 20 ribu, saudara. Ya, padahal belum serangan darat, ya. Belum ground orloh ya, belum serangan darat, saudara ya, belum serangan darat, cuman ngelempar untuk nurunin itu, belum serangan darat. Kenapa nggak serangan darat? Karena nunggu, harusnya dari minggu lalu ya, dari minggu lalu, tetapi Amerika minta jangan serangan darat dulu. Sebenarnya ini sangat sama saja gencatan senjata secara halus, saudara ya. Amerika minta jangan serangan darat. Kalau serangan darat lebih ngeri lagi tuh. Waduh, kalau udah serangan darat, wah, kelar itu sudah ya. Apakah Israel takut dengan lubang tikusnya si Hamas? Enggak, saudara ya. Karena sudah ke mapping ya. Sudah ke mapping semua pintu-pintu masuknya. Ya caranya ya dikasih asap ya udah kelar, saudara ya. Karena namanya connecting ya dikasih asap aja udah kelar, saudara ya. Nah, jadi semua pintu-pintunya dikirim, waduh ngeri, saudara ya, kalau sudah begitu ya. Nah, tetapi masalahnya Hamas punya sandera, saudara, dan Amerika berharap dan Eropa ya, saudara ya, atas bujukan Amerika dan Eropa. Sebab kalau sampai serangan darat, sandera-sandera itu kemungkinan besar nggak selamat. Ya, kemungkinan besar nggak selamat, saudara, kalau sampai serangan darat ya. Makanya mereka menghindari, dan dengan pengejutnya Hamas ya melakukan penyanderaan supaya memang terjadi gencatan senjata. Tetapi apakah ada gencatan senjata? Nggak mungkin, saudara. Sama seperti Hamas bilang itu orang-orang yang mati, rakyatnya itu bilang martir, ya bagi Israel ya sudah lah, gimana, saudara. Sebab kalau diteruskan akan terjadi begitu terus, ya akan lebih parah. Jadi udah memang benar-benar akan dihabisi ini Hamas ini. Bukan rakyat Gaza loh, saudara ya, tapi Hamas. Tapi kalau rakyat Gaza melindungi gimana? Ya sekalian dihabisin lah, gimana nih? Ini kan perang. Gimana sih Anda? Ya sekalian perang dihabisin, saudara. Itu yang terjadi. Ya itulah hukum perang ya begitu. Apakah Israel melanggar hukum perang? Sampai hari ini enggak, saudara ya. Sampai hari ini Israel belum melanggar hukum perang. Justru kalau terjadi nanti ya sudah selesai, maka pemimpin-pemimpin Hamas ini akan diadili di Den Haag, saudara. Akan diadili, saudara ya. Mengapa? Karena penjahat perang melakukan penculikan dan pembunuhan rakyat sipil di masa damai, di masa tenang, saudara. Melakukan pembunuhan dan penculikan di masa damai akan dihakimi, saudara. Akan disidang nanti itu, ditangkapin satu-satu itu ya. Si Khaled Masyal, Haniyah, Baim Nasir, siapa lagi itu kemarin ya? Ada satu lagi. Oh sudah mati ya, satu itu mati, yang terkenal itu sudah mati. Sorry. Kemarin siapa itu? Mati, saudara ya, yang satu itu ya. Tangkepin nanti, saudara ya, termasuk Hizbullah segala macam bisa ditangkap ya.
karena menginisiasi perang, ya. Wah itu Beirut, ya. Kalau kemarin kan si apa jembatan cerita Beirut, nah, harusnya Anda nonton film Beirut ini, saudara ya. Penting, saudara ya. Anda perlu nonton ini ya. Saya rekomendasi Anda nonton film Beirut ini. Nah, ini film bagus-bagus, saudara ya. Dulu saya rekomend Anda nonton film ini ya, Caliphate ya. Saya rekomend Anda nonton film Caliphate ya. Caliphate ini ya cerita bagaimana orang keluar dari Swedia, saudara ya. Orang refugee di Swedia lalu mau kembali ke Syria, mau ikut perang, saudara ya. Anak-anaknya dua itu ya keracunan ya. Terus nggak bisa balik. Yang satu bisa, yang satu dibawa ke Syria nggak bisa pulang, saudara. Terus ya, dan di situ di komunitas itu ada orang-orang dari Swedia yang mau kembali ke Swedia tapi nggak bisa. Itu yang tadi sore saya cerita ya. Tadi sore saya cerita ada di Denmark orang pulang ke Palestina, saudara ya. Terus pulang ke Palestina, ya ketahuan dideportasi. Sekarang Denmark akan mendeportasi orang-orang Palestina dan orang-orang Syria. Banyak refugee yang akan dideportasi pulang, saudara ya. Terus diprotes, katanya, oh sama saja kamu ngirim ke kematian dong. Ya memang urusan gua, dia bilang begitu. Kita nggak urusan, karena mereka ngaco, saudara ya. Tadi sore juga Anda lihat YouTube-nya ya, bagaimana mata dunia terbuka. Demo pro Palestina ini selalu berakhir ricuh, saudara. Selalu berakhir ricuh demo pro Palestina ini. Dan orang-orang ini nggak peduli perasaan ya negara di mana mereka hidup dari pajaknya Pak Iman, pajaknya saya, ya pajaknya Pak Andi, pajaknya Pak Robert itu dipakai ya oleh Amerika untuk membiayai refugee ini, saudara. Pajaknya saya juga ya, untuk membiayai refugee ini. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika ada warga negara kami, lalu kita sudah di Belanda yang namanya saudara ya Pak Iman saudara saya, kita satu Eropa, saudara ya. Sama buat Pak Teddy, ya, Pak Andi, ya mereka bersaudara, Gregorius, mereka saudara, mereka di Amerika, mereka warga Amerika, saudara ya. Ya sudah bersaudara. Ya mau kamu Cina, mau kamu Jawa, mau kamu Wana, Tenggelang, udah nggak ada urusan. Di Eropa ini kita udah nggak urusan apa Tenggelang Wana, saudara, udah nggak ada, saudara. Kita orang Belanda. Ya kita sama-sama. Ya kita orang Belanda, dengan orang Belanda yang kita baik, dengan semua kita Belanda, bangsa Belanda. Ya jadi kalau kita akan membelanya Belanda. Ya kalau ada apa-apa, saya akan belanya Belanda, saudara. Kalau ada apa-apa, Pak Iman belanya Jerman. Jerman is the best. Kalau nggak the best, ya pasti pulang Pak Iman ke Indonesia. Kalau Belanda bukan nggak the best buat saya nggak mau tinggal di sini, saudara. Buat saya Belanda is the best. Ada orang namanya ini ya, saya tunjukkan di Facebook ya. Anda bisa ini ya, namanya Jeffrey Pondah, saudara. Jeffrey Pondah ya. Jeffrey Pondah bukan ya, Jeffrey Pondah namanya. Jeffrey namanya Jeffrey Soekarno ya. Nah, Jeffrey Bung Karno nih, saudara ya. Dia aslinya namanya Jeffrey Pondah, saudara ya. Nah, dia ini ya. Dia tiap hari ya, dia tinggal di Belanda nih ya. Ya, dia tinggal di Belanda, tapi dia tiap hari, ini paman saya, tidak kenal saya, ada buku kecilnya, beliau dieksekusi Belanda Kenil, karena dia tidak mau memberi peta di mana ada sumber daya tanah air. Ya, dia tiap hari ya, Bapak Soekarno terima kasih. Ya, wah sekarang udah nggak dibuka lagi ya dia ya. Dulu dia banyak semua ya. Kalau Anda lihat, semua tiap hari ininya dia, itu caci maki kepada Belanda, saudara. Langsung tak ini sama saya. Yuk ketemu yuk. Nggak berani ketemu, saudara ya. Yuk ketemu yuk. Kita diskusi ya. Dia tiap hari kerjanya mencaci maki Belanda, saudara. Tapi dia tinggal di Belanda. Ya maaf kata, saudara, orang begini kan munafik, saudara. Kamu hidup dia hidup di outkering ya, saudara ya. Outkering itu adalah tunjangan sosial kalau dia nggak punya kerjaan, saudara. Dia hidupnya dari pemerintah Belanda, dari pajaknya saya. Tiap hari dia mencaci maki Belanda. Yuk ketemu yuk. Kan gitu, saudara, kurang ajar kan. Udah tua kamu nggak tahu diri kan. Tiap hari mencaci maki Belanda. Lah kamu kenapa nggak mau tinggal di Indonesia aja? Kalau begitu pulang aja kamu ke Indonesia. Tiap hari kamu mencaci maki Belanda. Itu kan sudah ya nggak?
Nah, ini orang-orang seperti ini banyak nih di sini, saudara ya, pendatang-pendatang begini nih yang nggak tahu diri nih. Ya, padahal ya di blok sudah ditutup semua ya, saudara ya, sekarang ya. Coba ya, bisa nih, bisa nih. Oh nggak bisa, saudara ya, nggak tahu kenapa nih, ditutup semua dia. Ya, ya teman-teman dia ya yang model-model ya, gitu. Orang-orang kurang ajar begini ya ketemunya orang kurang ajar, saudara. Ketemu teman-teman dia ya orang-orang Palestina yang begitu, orang imigran-imigran yang benci Belanda, saudara ya. Dan kenapa tinggal di Belanda? Pertanyaannya, kamu benci Belanda, kenapa tinggal di sini? Ini munafik, saudara ya. Nah, temennya dia nih, Mayoren Pakel ya. Dia cerita tentang Banda. Ya, saya ajak ketemu yuk. Dia cuma ceritanya Jan Petersen Kun, Genocide Van Jan Petersen Kun. Ya, ini tesisnya dia S2, saudara ya. Saya bilang, yuk kita ketemu yuk. Tapi dia nggak mau ketemu saya, saudara ya. Dia tidak cerita Peter Verhoeven yang kemarin saya ceritakan. Sebelum Jan Petersen Kun ini, ada ceritanya Peter Verhoeven, bosnya si Jan Petersen Kun ini. Jan Petersen Kun ini nyaris dibunuh sama Banda, saudara, sama orang-orang Banda ini. Bung Tomo ini kadrun, saudara ya. Ya kan, di penjara. Wah, dia pemuja Bung Tomo dan ini sekali, saudara ya. Marian Pak. Ya. Coba ya, dia ini pembela Palestina, saudara ya, pembela Hamas. Dia belum tahu nanti kalau negara yang dikuasai sama orang-orang model Hamas ini ya, dia pembela Hamas, saudara ya. Mana nih? Tiap hari ya. Tidak sekalipun dia mengutuki Hamas, saudara ya. Nah, dia bilang, nah ini saudara ya, ini yang terjadi, saudara, kemarin saya cerita ya. Ini yang terjadi di Eropa ya, bahwa Israel itu Goliat ya, bahwa Palestina itu Hamas itu adalah Daud, saudara. Jadi mereka sekarang ini terjadi putar balikan ya, saudara ya, bahwa Goliat berasal dari Israel, Daud itu berasal dari Palestina. Ironis sekali, saudara ya. Yeah, it's modern day. David versus Goliath, and the world is cheering for Goliath because David threw a rock back. Ini cara berpikirnya, saudara ya. Banyak orang-orang begini. Saya bilang ini orang-orang Hauselar ya, munafik, hipokrat, saudara ya. Dan ini yang terjadi, saudara, di beberapa bagian masyarakat Eropa dan di Senat di Belanda kemarin gegeran ya, saudara ya. Kemarin di Senat di Belanda gegeran, tapi ada beberapa orang tetap ya enggak. Karena orang-orang ini orang-orang munafik yang humanity begini. Makanya saya bilang ya, saya sudah ketemu dengan beberapa politikus Belanda ya, dan saya bisa mengubah pikiran mereka ya. Simple, saudara, dengan ceritanya. Kalau negara Islam dulu nggak ada ya. Di antara mereka itu dulu mereka kaget ketika saya ngomong kalau negara Islam itu baik-baik saja. Mengapa mereka tidak pergi ke negara Islam, perginya ke negaramu? Dan di sini kemudian mereka bikin masalah dengan kalian, mau merubah konstitusi kalian supaya syariah, supaya kalian makan makanan halal, inilah itulah segala macam. Kalau itu baik-baik saja, kenapa? Ya kan? Nah, ini Mayoran Pakel, saudara. Kalau Anda baca tulisan-tulisannya itu, ya pro Palestina semua, saudara ya. Tapi coba ya. Kenapa dia tidak berpikir waktu nggak ada di statement waktu di orang Yahudi itu dibantai ya, anak-anak itu dibantai 1.400 rakyat jelata dibantai, nggak ada, saudara ya. Dia cuma bicara pembelaannya kepada orang-orang Palestina, saudara. Udah mata gelap, saudara. Ini contoh ya, ada kadrun di Belanda. Nah, ini sebenarnya dia Majolen van Pake ini blaster, saudara ya, blasteran. Dia bukan orang bule asli, saudara ya, sama seperti si Jeffrey Ponda, malah itu orang Indonesia ya, orang tuanya kabur kemari ya. Pertanyaannya tadi, kenapa dia nggak pulang ke Indonesia saja, tinggal di Indonesia. Nah, dua orang ini yang terus saya hantam terus, saudara ya, dua orang ini ya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.